Udah. Settingan gue masih error ini ya. Bukan error sih. Cuma settingnya begini lagi. Apa gua? Senin siang. Pindah-pindah aja kalau nggak ada yang ngajar ya. Kalau tidak ada yang mengajar, kita pindah-pindah saja ya Mas. Ya, aja ya Mas ya. Ya, yang ngajar kan nggak banyak sekarang. Di Senin pun juga nggak ini. Di Senin pun juga belum tentu bisa. Mana ngapain ngajar banyak-banyak? Itu kan bisa pakai BB Mobile, no? BB ini bisa kan? BB Access. Bisa. BB Access, setting dulu. Iya, setting dulu. Ada caranya. Kan biasanya pakai yang SVPB itu loh, Pak. Oh, nggak ada sekarang itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ganti background dulu. Oke lah, ini aja. Sementara. Oke, udah masuk semuanya ya. Ini settingan saya masih entahlah gimana cerita ini settingannya. Wis nggak tahu saya. Ada ting-tung segala pula. Apa gini? Bos, ada yang Mas Andi Fernando ya, karena ini PB University kampus Merdeka. Kamu udah merdeka belum, Mas? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Ini yang muncul yang mana ini? Ini yang muncul apa ini, Mbak nih? Sorry. Share screen. Ini yang muncul PPT-nya muncul ya? Muncul, Pak. Yang terlihat PPT ya. Oke. No see your application. Oke. Oke ya, saya mulai saja ya. Jelas munculnya? Jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Kalau gini munculnya apa? Slideshow. Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke. Ya, slideshow-nya enggak, soalnya laptop saya resolusinya nggak sama. Oke ya, saya buka aja ya. Sudah pada absen semuanya, sudah pada join di Evita gitu ya. Kemarin udah ya kali ya. Nah, kita mulai saja kuliah untuk hari ini. Mungkin ini hanya kuliah pendahuluan. Kalau kontrak perkuliahannya sudah dibaca, Mbak, Mas, semuanya? Kontrak perkuliahannya sudah dibaca kemarin? Ini kelas B ini, kelas B ini praktikumnya hari apa? Lupa saya. Pak, kelas A. Oh, sorry, ini kelas A ya. Oke, kelas A praktikumnya hari apa? Hari Senin, Pak. Senin, Pak. Senin ya, hari Senin kemarin ya. Berarti kan saya sudah membacakan ini ya, saya sudah membacakan kontrak perkuliahan ya. Jadi ini
Ya. Jadi saya sudah membacakan kontrak perkuliahan. Kira-kira dari kontrak perkuliahan itu teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira dari yang kemarin ada yang nggak setuju atau bagaimana gitu kah? Ada yang nggak setuju atau apa gitu? Enggak, setuju-setuju aja. Ikutin Pak Jaim aja gitu kah? Halo? Setuju ya? Setuju semuanya ya. Oke, saya mulai saja perkuliahannya ya. Jadi nanti perkuliahan Gimpang ini Gimpang MKP ini mungkin tidak akan apa namanya sering-sering Zoom kali ya. Tapi sebenarnya kalau lihat rekaman juga paling juga kalian juga males juga kan. Mending kita ketemu aja gitu ya. Toh juga yang nggak share apa namanya yang nggak share videonya juga entah tidur atau entah enggak tahu ya. Yang penting saya sudah menyampaikan saja. Karena kan namanya juga kampus merdeka tuh. Sebenarnya kan kamu tuh merdeka. Merdeka itu ya boleh saja kamu nggak merhatiin saya juga boleh aja. Nggak bisa ditekan-tekan ya. Betul itu. Itu juga namanya kampus merdeka. Oke, ya ini adalah analisis mutu kimia pangan ya, teman-teman mungkin saya ingatkan ya 4 SKS lah ya, seperti itu. Oke, ini untuk saya. Nah, apa sih yang namanya mutu pangan ya? Nanti mutu pangan itu teman-teman bisa cek di semester 4 ya. Nanti ada semester 4 ada satu mata kuliah khusus yang membahas tentang mutu pangan. Ya, jadi mutu pangan merupakan seperangkat sifat atau faktor pada produk pangan yang membedakan tingkat pemuas atau akseptabilitas produk itu bagi pembeli ataupun konsumen. Tentu sekarang teman-teman kalau beli sesuatu tidak hanya ngomongin mutu saja, ya. Mungkin ngomongin juga yang masalah sosial atau gengsi dan segala macam. Ada yang suka beli minuman di Starbucks, misalnya, ya, bintang uang. Gitu. Ada yang suka beli di sana? Ada yang suka beli minum di sana, misalnya? Ada? Halo, ada nggak? Hah? Pernah doang. Pak. Oh, pernah doang. Sekarang apa yang teman-teman rasakan ketika minum di Starbucks? Yang hal pertama yang teman-teman lakukan ketika masuk Starbucks itu apa? Apa? Ya nggak ada apa, sama aja kayak yang lain. Ya, kalau begitu beli sasetan aja. Ya. Apa? Yang teman-teman rasakan apa? Ayo dong, kan ini yang kuliah sama yang tahu, bukan saya yang kuliah nih, saya ngasih tahu aja. Ya, yang dirasakan pertama apa? Nyaman tempatnya, Pak. Nyaman tempatnya. Yang kedua, apa mahal? Ya, boleh. Mau pamer, Pak. Mau pamer. Nah, itu Mas. Bikin Instagram, Pak. Story, Pak. Oh, bikin story, bikin Snapgram dan lain sebagainya kan? Itu aja kan sebenarnya. Nah, itulah kekuatan dari sebuah branding. Jadi kita tuh minumnya tuh ya paling ya elah ya gitu-gitu juga. Mau beli di Pak Jaim, mau beli di Mas Haikal itu juga sama aja. Ya, seperti itu ya. Tetapi benefit yang lain ya. Jadi keunggulan yang lain itu ya setidaknya lo fotoin lah gerainya kah atau apa, itu ya membuat oh gila Pak Jaim tiap hari minum di Starbucks misalnya kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu karena tiap hari ya saya foto-foto melulu gitu kan, kalau ngikutin Instagram misalnya suka ada lah fotonya kan gitu ya. Nah itu juga sekarang menjadi ini juga apa namanya, menjadi salah satu faktor penilaian seseorang untuk membeli produk. Nanti juga teman-teman akan diajarkan seperti itu ya, entah di mata kuliah apa ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini kita berbicara masalah pangan ya. Jadi yang paling pertama ya pasti mutunya gimana gitu ya. Ada memang makanan-makanan oke ya, ada memang makanan-makanan yang underrated sebenarnya ya. Jadi nggak enak-enak banget kok gitu ya, tapi kok laris gitu ya. Ya harganya mahal gitu ya. Ya cuman tadi keperluannya untuk apa, di foto saja ya, banyak juga, tetapi banyak juga yang memang kualitasnya bagus. Nah, bagaimana cara menentukan ya kualitas? Satu ya dari mutu kimiawi, mutu fisik, mutu mikrobiologi, dan mutu organoleptik. Oke, dari semua ini yang mana yang paling cepat dikerjakan? Mutu fisik, Ya, Pak. analisis mutu fisik, terus ada lagi?
Mutu organoleptik. Nah, mutu organoleptik ya. Jadi ketika kita pegang, terus kemudian kita ya kita pegang, kita udah tahu ya. Kita tekan krenyes gitu misalnya. Tapi teman-teman mohon perhatiannya ya, kalau misalnya beli ke toko buah, ya jangan si buahnya itu dikuku melulu gitu ya. Itu ndeso banget ya. Jadi saya suka kesal aja gitu ya kalau misalnya kita ke tempat apa namanya toko buah, terus ke apa kios buah gitu, terus kemudian buah apel gitu, terus ada orang yang pencet-pencet buahnya, ngapain sih pencet-pencet gitu ya. Kalau istri saya tak marahin tuh, malu-maluin aja, kamu deso kamu itu kalau beli buah masih dipencet-pencet gitu ya. Jadi dilihatin aja kan, dilihatin. Oh oke masukin karena apa? Kalau dipencet berarti kan nanti ada memar. Kalau ada memar berarti kemungkinan orang berikutnya dia akan mendapatkan buah yang itu terus kemudian dia kecewa, otomatis menghalangi rezeki orang. Menghalangi rezeki orang kan nggak boleh ya. Oke, terus kemudian dari sana kita ingin menganalisis ya. Yang paling penting itu apa? Analisis apa sih? Semua penting dari empat-empatnya ya, karena itu menunjukkan mutunya seperti apa. Tetapi yang berhubungan dengan apa namanya kandungan ada di dalamnya apa dan segala macam itu adalah bagian kimianya. Dan bagian kimia ini nanti juga akan berhubungan dengan apa? Dengan sifat fungsional teman-teman semuanya. Ya, jadi misalnya makan anggur. Makan anggur sama kulitnya enggak? Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, sama kulitnya, Pak. Kulitnya juga, Pak. Ya makan anggur kalau nggak sama kulitnya dibukain satu-satu ya lama ya. Padahal di kulit anggur itulah banyak terdapat yang namanya antioksidan. Ya, banyak terdapat yang namanya antioksidan. Sehingga antioksidan inilah yang paling berguna untuk ini apa namanya untuk menangkal radikal bebas ya. Oke. Nah, banyak tujuan dari analisis mutu kimiawi pangan ini mendalami mengenali prinsip pengujian dan segala macam, memberikan mata pengajaran kepada pengertian dan analisa dan segala macam. Ya, jadi saya mohon doanya dari teman-teman semuanya dari tahun kemarin dari awal pandemi gitu ya. Jadi mohon doanya untuk segera selesai pandeminya. Ya karena nggak hanya kalian saja ya, saya juga lebih ini apa namanya lebih berdosa gitu ya sebenarnya kalau kita sekolah vokasi tapi yang diajarkan cuma teori aja ya seperti itu. Nah, analisis pangan adalah bidang ilmu pangan yang berhubungan dengan cara-cara atau metode analitik dalam menentukan mutu pangan baik mentah maupun bahan olahan. Ya, jadi ya pokoknya yang masuk ke manusia yaitu yang kita analisis ya seperti itu. Oke, nah kenapa sih perlu gitu ya? Satu ya konsumen ketika membeli produk itu biasanya juga akan ada yang cerewet. Ya. Teman-teman termasuk konsumen yang cerewet enggak? Kalau beli produk itu nanya-nanya atau mau membeli produk tapi udah searching dulu. Ya kalau barang yang mahal udah pasti ya searching dulu ya. Oh ini kalau beli apa namanya beli iPhone 12 ini bagus apa enggak? Worth it enggak harganya? Sekian harganya ini oke apa enggak kan gitu ya. Seperti itu biasanya ya. Tapi kalau misalnya beli apel gitu ya kan ya harganya murah ya tinggal ini aja tanyain aja Mbak manis apa enggak gitu. Pernah tanya gitu enggak? Mbak ini manis apa enggak gitu? Kalau beli apel gitu, beli buah-buahan gitu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Tanyain ya. Jawabannya apa? Jawabannya? Manis. Manis. Manis, Pak. Manis, Mbak, ini, Mbak. Gitu. Oh, enak, manis gitu, ya. Mbak. Oh, enak gitu ya. Kalau saya kadang-kadang suka dapat jawaban begini. Ya, beli jeruk gitu. Mbak ini manis enggak? Ini seger, Pak. Ya, seger. Seger itu artinya sebenarnya asem. Ya, jadi bahasa lain dari marketingnya adalah asem ya. Ini manis apa enggak, Mbak? Ini seger, Pak. Ya, oh ya udah asem gitu aja udah ya. Jadi enggak ini. Nah, itu adalah komunikasi. Nah, di produk pangan ya kita bisa cek dari apa? Dari nutrition fact-nya. Ya, kalau misalnya asam misalnya jarang sih memang ya minuman yang menunjukkan berapa pH-nya sih jarang ya. Tapi kita cobain dulu. Kadang-kadang kalau barangnya memang lebih mahal dilihat dulu nutrition fact-nya gitu ya. Dilihat dulu halalnya apa enggak, ada halalnya atau enggak segala macam. Dan pengujian ini ya hubungan dari apa namanya customer sama produsen ya itu terjalin di situ. Kalau misalnya teman-teman ingin membeli sesuatu terus kemudian tidak sesuai ekspektasi teman-teman, udah otomatis nggak jadi beli lagi. Ya, repeat order itu penting di industri pangan terutama ya.
Terus kemudian jika hasil analisisnya tidak sesuai, maka kita bisa melihat proses produksinya. Oke ya, jadi kalau misalnya analisisnya, maaf sebentar ya. Masih kelihatan? Masih, Pak. Oke, sebentar. Masih, Pak. Oke ya. Oke. Nah, oke ya, udah muncul lagi ya. Jadi ada tahapan apa yang di dalam proses pengolahan pangan yang dia tidak tercapai? Biasanya nanti kerjanya di QC, ya QC inline misalnya ya seperti itu. Terus kemudian analisis ini juga dibutuhkan untuk apa? Agar supaya kita safety, jadi nggak ada yang keracunan. Ya keracunan itu disebabkan oleh apa? Ya kebanyakan yang berbahaya adalah aspek mikrobiologi. Ya kalau aspek kimia, ya aspek kimia, fisik gitu ya. Itu bisa kita hindari di awal. Fisik kita bisa saring, misalnya kita bikin roti, kita bisa saring si gandumnya, bisa kita saring terigunya. Ya, tetapi kalau di mikrobiologi setelah jadi baru apa ya? Baru dia tumbuh. Nah itu kan lebih susah ya kalau mikrobiologi. Kalau di kimia ya asal kita tidak menggunakan bahan-bahan yang beracun ya kita berarti aman ya seperti itu. Terus kemudian ini prosesnya ya. Jadi ini prosesnya adalah bahan pangan produksi, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan jadi bahan konsumsi. Dan efek ini mulai dari bahan awal sampai bahan akhir itu pasti ada perubahannya. Entah perubahan yang atau entah itu tidak disengaja sehingga menyebabkan kerusakan atau merusak ya. Nah, terus kemudian ada juga bahan pangan yang mungkin dimodifikasi. Jadi ada modifikasi bahan pangan. Nah, seperti itu nanti bisa jadi akan menyebabkan suatu senyawa tertentu. Makanya kita butuh analisis. Ya, mungkin juga bahannya dimanipulasi. Gitu ya. Jadi menghasilkan tekstur yang seperti ini nanti pengolahannya harus menggunakan mixer yang sekian gitu ya. Atau mungkin juga bahannya diperbaiki. Ya, saya dulu pernah punya cerita ketika kunjungan PKL kelas Anda yang anak 549 itu dia perusahaan ini merupakan penyedia coklat untuk semua grade di Indonesia. Jadi sekali kirim coklat itu dia 2 kontainer, 3 kontainer. Ya. Tetapi begitu di tempat lokasi tujuan, di sampling, terus kemudian dilakukan dilakukan pengecekan, ternyata tidak sesuai, ya dibalikin. Nah, dan bahan coklat yang nggak sesuai tadi dibongkar lagi, dimasukin lagi ya ke dalam mesin, terus kemudian ya diolah lagi ya, jadi bahannya diperbaiki. Oke. Terus kemudian ini ada tujuan analisis pangan ya. Jadi banyak yang berkepentingan di sini. Yang pertama adalah Departemen Pertanian, Perdagangan, Industri, Standar Mutu, kemudian Departemen Kesehatan, Badan untuk Keamanan Pangannya, dan industri pun juga untuk proses kontrol. Yang menjadi masalah bagaimanakah cara melakukan analisisnya, ya seperti itu. Nah ini saya ambil suatu contoh saja gitu ya. Jadi ini adalah mungkin yang suka kalian minum gitu ya. Ada whisky gitu ya. Suka diminum Mas? Ada suka minum kah? Mas Rio suka minum kah? Mas Rio? Tidak, Pak. Oh tidak ya, sama saya juga tidak ya. Gitu ya. Jadi di sini ya ini saya nggak mau ngambil botolnya ya, meskipun ada botolnya tapi saya nggak mau ngambil gitu ya. Jadi di sini serving size-nya 1,5 sud 42 gram. Ya, jadi kalau kayak teman-teman Anda yang tidak lolos seleksi atau tidak lolos hidup selanjutnya karena overdosis, ya mungkin harusnya cuma 42 gram, mereka minumnya mungkin sampai 2 liter gitu ya. Jadi mirasnya kebanyakan ya seperti itu. Nah, di whisky ini ada kalorinya 51 ya, mol per serving ya, jadi 42 gram. Nah, ini apa nih, dicek lagi nanti teman-teman bisa cek. Ya satuannya apa sih kalau kalori, kilokalori ya atau joule, kilojoule ada ya semuanya. Nah, ini fatnya 0 gram, saturated fatnya 0 gram, kolesterolnya 0 mg, sodiumnya 21 mg, karbohidrat 4,1 gram, dietary fibernya 0, ya proteinnya 0 gitu ya, vitamin A 0, vitamin C 1, besi 1. Ini
per daily value ya. Jadi ada AKG-nya ya. Nah, kok orang tahu di sini 0 gram, kira-kira kita nguji pakai apa? Nah, itu ya, itu kita yang perlu tahu ya. Kira-kira kalau 0 gram ini dia nguji pakai apa sih gitu ya. Makanya disinilah gunanya dari AMKP. Ya, dia nguji menggunakan misalnya gas kromatografi. Ya, seperti itu. Terus kemudian kolesterol menggunakan spektro atau menggunakan high performance liquid chromatography. Nah, sodium dia menguji menggunakan AS misalnya, atomic absorption spectrophotometry. Karbohidrat total, yang murah aja pakai apa namanya? Pakai Luscrol gitu ya. Dietary fiber pakai apa? Serat pangan pakai NaOH sama HCl misalnya. Ya, terus kemudian protein pakai Kedal. Ya, vitamin A pakai PAC, kalsium pakai AS. Ya, besi pakai spektro. Ya, vitamin C pakai apa? Pakai titrasi misalnya. Nah, disinilah fungsi kita harus bisa menganalisis pangan. Karena apa? Ya, pangan itu mulai dari post harvesting sampai nanti di limbah. Ya, kita nanti semester 5 ada pengolahan limbah. Nah, sama juga dengan yang sebelah kanan, ini adalah kurma. Ya, ada kurma dia mengandung 5,3 gram karbohidrat, 20 kalori. Ya, ini bener kan nih 5,3 karbohidrat, 20 kalori kok dikit amat. Oh ya bener ya, 5 kali 4 ya, 5 kali 4 20 ya. Oh ya maaf. 5,3 nanti dibuletin ke bawah berarti ya. 0,6 fiber, 0 gram fat ya seperti itu. Jadi ini adalah nutrition fact yang ada di suatu label pangan ya seperti itu. Ya, kalau yang kurma ini kan penyajiannya beda aja ya karena di sponsor misalnya ya. Tapi aslinya mungkin seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya dianalisis ya seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah tantangan ya, tantangan analisis adalah satu kemajuan iptek, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah globalisasi. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, mungkin dia enggak tahu ya, kayaknya sih mungkin teman-teman pada saat itu belum lahir. Jadi ada kasus yang namanya melamin. Ya, jadi ada kasus yang namanya melamin di mana kadar protein dari susu, ya ini susu. Jadi emang gimana ya? Saya tuh ya nggak ngefans banget ya, rada-rada benci ya nggak juga, ngefans juga enggak gitu sama orang Cina gitu ya. Jadi orang Cina itu kan karena mungkin mereka komunis gitu ya. Jadi maksudnya yang di Cina daratan sana gitu ya. Karena dia komunis mungkin ya, jadi si susu itu dimasukkan yang namanya melamin. Teman-teman tahu nggak melamin itu barang apa? Punya ini nggak produk yang melamin gitu ya? Mangkok, Pak. Oh ya mangkok ya betul. Apa? Mangkok, piring gitu ya, sendok itu kan ada melamin ya. Dan celakanya adalah melamin itu banyak mengandung N. Ya, jadi celakanya dia banyak mengandung N sehingga melamin itu berwarna merah, putih, hijau, biru, kuning, ijiku, ibinu itu karena ada coloring. Ya, jadi karena dia mengandung N, ya, terus kemudian dianalisis menggunakan apa? Keidal, jeda. Ya, akhirnya nilai dari kadar proteinnya 50%. Padahal yang dimasukkan adalah bubuk melamin. Kamu bayangin aja yang dipakai buat bikin apa namanya? Bikin sendok, garpu, piring, mangkok itu sebenarnya masuk ke tubuhmu. Ya tubuhmu apa ya nggak rontok ya. Meskipun dalam bentuk butiran loh ya, bukan dalam bentuk piring ya. Maksudnya bukan piringnya yang kamu makan, bukan. Tapi sih dalam bentuk butirannya ya. Otomatis nanti di dalam tubuh dia akan dilokalisasi dulu. Kalau nggak dibuang ya dilokalisasi. Ya, entah itu benjol di mana-mana ya nanti seperti itu. Nah, itu juga tantangan dari analisis juga. Dan ketika kita menggunakan menguji dengan Keidal untuk protein yang nggak akan bisa valid ya. Karena apa? Karena prinsip dari Keidal adalah diapakan? Didestruksi dulu, R-nya nanti ditangkap menjadi NH42SO4, terus kemudian nanti dilepaskan amonianya, terus kemudian ditangkap oleh borat, kemudian dititrasi. Hasilnya memang benar, tetapi di situ ada melaminnya. Ya, jadi yang seperti itu juga itu tantangan dari analisis. Ya. Nah ini ada beberapa grain, ya ada beberapa biji-bijian gitu ya, dan ini merupakan sumber energi.
ya, sumber energi bagi tubuh kita, ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang suka makannya apa ini, ada jagung, ya, terus kemudian ada sorghum gitu ya, terus kemudian ada biji walu, ya, ada kedelai hitam, malika, ada kacang merah, ada beras merah gitu ya, ada beras hitam dan segala macam. Ya, ada ketan hitam pula kan seperti itu. Jadi ini akan kita analisis misalnya. Oke, jadi untuk kita bisa punya izin edar juga gitu ya dari Badan POM ataupun dari, kalau IRTP tidak semuanya harus ada analisis, tapi kalau kita mau dapat izin edar dari Badan POM kita harus cantumkan nutrition fact-nya misalnya ya. Dan itu dari nutrition fact ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari laboratorium. Nah, tentu laboratoriumnya harus punya logokan. Artinya logokannya itu dari Komite Akreditasi Nasional. Nah, dari sana suatu lab kalau sudah diakreditasi berarti dia sudah terpercaya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada lab yang sudah terakreditasi di satu tempat, terus kemudian diuji di tempat lain lagi, biasanya hasilnya akan sama, ya. Dan result ini didapatkan dari hasil analisis. Hasil analisis ini didapatkan dari produk teman-teman semuanya, ya. Maka dari situ kita butuh yang namanya laboratorium. Oke, nah di dalam laboratorium tentu kita harus harus memenuhi beberapa peraturan, ya. Karena apa? Yang paling berbahaya laboratorium kimia maupun biologi, mikrobiologi, mungkin virologi juga berbahaya, ya. Dan intinya adalah ketika kita masuk laboratorium itu semua adalah berbahaya, ya. Bahkan termasuk air pun juga berbahaya, ya, gitu ya. Jadi good laboratory practices adalah aturan-aturan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik di laboratorium yang cukup untuk menjamin mutu dan integritas data analitik yang dikeluarkan oleh laboratorium. Jadi di sana ada prosedur, ya, masuk labnya seperti apa, terus kemudian sampel diterima seperti apa, nanti sampel ditangani seperti apa. Ya, seperti kemarin teman-teman ada penanganan sampel. Ya, terus kemudian setelah itu nanti ada ada penganalisis, ya, analisis ya oleh analis, terus kemudian banyak ya macamnya, ya, terus kemudian nanti sampai akhirnya keluar hasil analisis. Jadi itu ada good laboratory practices. Kalau ingin lebih advance lagi berarti masuk yang namanya sistem manajemen mutu, ya, ada ISO 17025 2015 ya, kalau nggak 2018 sekarang. Ya, seperti itu. Terus kemudian pentingnya JLP apa? Reliable, repeatable, auditable, dan recognized by scientists worldwide. Ya, data Anda itu bagus, ya. Terus kemudian data Anda kalau diulang itu hasilnya sama itu lagi. Ya, kalau ditelusur, diaudit, dicek lagi, mulai dari awal sampel masuk sampai menghasilkan hasil itu gampang. Ya, yang paling penting adalah kita itu diakui orang. Ya, tentu kita pengakuan itu kan butuh ini ya, butuh suatu standar ya. Oh iya benar, memang dia kalau ngerjain sampai benar kok. Ya. Seperti Mas Rio nih. Mas Rio kalau misalnya sama Mas Ahmad, iya memang dia ganteng kok ya. Udah pernah buktiin dia ganteng, ya udah ya. Karena apa? Karena dia cowok kan seperti itu ya. Jadi diakui bahwa Mas Rio ini ganteng ya. Karena kenapa? Karena dia cowok gitu ya, jelas cowoknya misalnya kan seperti itu ya. Analoginya seperti itulah ya. Jadi kita data hasil analisis kita itu diakui oleh semua orang. Nah, kalau ke lab kita sudah ada akreditasikannya dari Komite Akreditasi Nasional, itu juga lebih dihargai lagi atau lebih diakui lagi oleh instansi yang lainnya. Misalnya Badan POM. Badan POM tidak akan mau terima hasil analisis kalau dia bukan dari lab terakreditasi. Ya, karena bisa jadi kan menyesuaikan aja dengan dengan yang ada di Badan POM. Misalnya kriterianya kadar airnya 10%, terus kemudian ya dibikin aja 10%. Misalnya ya. Gitu. Ya itu kan juga bisa, tetapi kan kita harus lakukan pengujian. Ya, oke. Terus kemudian penerapan JLP mulai dari mana? Dari perencanaan, kita rencanakan, terus kemudian kita uji, ya, terus kemudian dicatat datanya, dilaporkan, diarsipkan sampai ada pengawasan. Artinya data yang kita uji itu nantinya akan seperti apa sih? Apakah akan terus-terusan bagus atau enggak? Atau kalau enggak diawasi, jangan-jangan pas nimbang ngawur. Nah, bisa aja kan ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau
misalnya analisis harus 3 kali ulangan, itu fungsinya untuk itu ya, karena untuk mengecek data yang lainnya apakah dia masuk ring presisinya bagus atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini JAP meliputi sumber daya, ada personel, fasilitas dan peralatan, karakteristik sistem, tes item dan tes sistem gitu ya. Terus kemudian aturan, panduan mutu dan SOP hasil ya, pengambilan data, pelaporan hasil dan pengarsipan. Ada jaminan mutu, ada audit internal dan ada audit eksternal ya. Jadi nanti sembari jalan kita akan masuk ke sini, tetapi kalaupun nanti kurang begitu paham, terima saja dulu. Karena apa? Karena nanti di semester 4 ada kajian khusus manajemen laboratorium ya, seperti itu. Oke. Ini sumber daya personel, satu, pendidikan memadai ya teman-teman ya. Jangan sampai menganalisis terus kemudian yang pegang yang megang analisis itu adalah anak SD gitu. Jadi kamu analisis kadar air tapi anak SD gitu kan, nggak lucu ya. Jadi masih kecil udah suruh kerja analisis gitu ya, meskipun dia ngerti, dikasih tahu yang ngerti tapi kan ngaco gitu ya, seperti itu. Terus pendidikan harus memadai. Jadi kalau misalnya di industri pangan terus kemudian anak lulusan dari SJMP kerja di situ kan wajar ya, karena memang dia hari-harinya seperti itu. Terus kemudian pengalaman kerja memadai ya. Terkadang kita nggak boleh menafikan juga mungkin yang lulusannya SMA, tetapi beliaunya sudah sudah pelatihan di mana-mana, terus kemudian udah senior banget, sudah jago banget, ya itu kita harus akui juga gitu ya. Terus kemudian ada pelatihan yang memadai ya, jadi harus ada pelatihan juga ya. Jadi untuk apa sih? Terkadang kalau kita sudah punya ilmu yang tinggi, kadang-kadang itu nggak mau terima yang lain gitu ya, makanya tetap harus ada pelatihan untuk mengingatkan kembali pentingnya JLP. Ya, jumlah personel memadai ya, terkadang kita punya menjadi orang yang serba bisa, mungkin di organisasi ya, ada yang ikut organisasi di sini, ada yang menjadi orang serba bisa gitu ya. Apa-apa gue gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh seperti itu. Jadi artinya memadai ya tercukupi ya, sehingga beban kerjanya pun juga lebih merata ya, seperti itu. Terus kemudian menggunakan pakaian yang memadai, ya, artinya ya pakai baju yang pertama iya. Yang kedua adalah kalau masuk lab ya harus pakai jas lab. Ya itu juga harus kita pahami juga, karena kenapa? Kalau kita masuk ke laboratorium terus kemudian nggak pakai jas lab, ya biasanya kalau yang sudah biasa ada rasa kurang, kok gue ada yang kurang ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya, karena teman-teman kan nggak pernah masuk lab. Jadi jas labnya aja baru mau dibikin ya. Udah dibikin belum jas labnya? Lagi dipesan, Pak. Oh, lagi dipesan ya. Harga 200.000. Ya. Saya sampai belum bayar. Nggak tahu lah Bu, entah dipesenin atau entah enggak. Soalnya saya malas transfer ya gitu ya. Jadi pakaian yang memadai ya, termasuk ini pakaian ini ya, ini pakaian ini kan nggak ada yang punya dosen JMP, cuma saya aja yang punya. Ya ini pakaian yang kamu lagi pesen ya, saya udah punya satu dulu zamannya 55 kalau nggak salah pesen ya, gitu ya. Terus kemudian kalau nggak pakai jas lab itu sebenarnya ada sayang ya Mas ya. Jadi terkadang kalau kita kerja di lab kita menggunakan bahan-bahan yang pekat gitu ya. Jadi ininya konsentrasi tinggi gitu ya. Terus kalau kena kena baju itu sebenarnya sayang bajunya sih, sayang bajunya ya. Kenapa saya selalu bilang sayang bajunya adalah kalau misalnya terkena tumpahan cairan, ya terkena tumpahan misalnya H2SO4 pekat gitu atau HCl pekat gitu ya, saya lebih sayang bajunya. Kenapa saya lebih sayang bajunya? Karena baju itu tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Ya enggak? Jadi kalau bajumu bolong ya udah bolong kan, berarti harus beli lagi. Ya enggak? Ya enggak teman-teman ya. Jadi kalau baju bolong, celana bolong harus beli lagi kan? Sayang gitu ya, 100.000 buat beli baju. Ya, padahal kalau yang kena tubuh kita itu lebih gampang. Kesiram H2SO4 pekat gitu ya, udah tinggal langsung kena dikasih air gitu ya, air dingin gitu ya. Paling ya lecet-lecet banyak gitu ya, tulangnya sampai kelihatan, dagingnya hilang gitu kan. Tapi kan besok kan dia ini lagi kan, regenerasi lagi selnya. Ya enggak? Ya enggak Marega? Marega bener enggak Marega? Bener, Pak. Ya bener kan, dia regenerasi lagi kan, nggak butuh yang banyak kan,
Ya meskipun dia udah sampai kena tulangnya gitu kan. Jadi makanya sayang dari baju kita. Makanya lebih baik kita pakai baju jas lab ya. Jas labnya dipakai ya Mbak, dipakai yang benar, dikancingin tuh. Itu Mas Haikal juga suka gitu tuh dulu. Suka nggak pakai jas lab itu. Ya, karena nggak cukup katanya ya. Gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan peralatan-peralatan laboratorium itu harus digunakan yang benar. Ya, yang nggak apa-apa lah ya kalau jas lab cuma 100.000 ya daripada harus nunggu 2 bulan agar tanganmu balik lagi itu kan ya bisa jadi balik lagi bisa jadi enggak kan masalahnya begitu loh ya. Gitu ya. Jadi saya suka menyindir teman-teman kalau misalnya di lab itu kadang suka pakai sepatu yang kebuka tuh yang cewek-cewek suka pakai baju yang kebuka apa namanya sepatu yang kebuka gitu ya. Terus kemudian kalau ketetesan H2SO4 aja ya biasanya yang rusak itu bukan bajunya sih sebenarnya tapi si kulit dalamnya yang lebih sensitif ya. Jadi saya cuma ingetin aja sedikit ada satir boleh juga ya. Oke, terus kemudian teman-teman harus mengetahui keselamatan kerja di laboratorium ya. Jadi harus tahu ini letaknya alat pemadam api ringan, aparnya di mana gitu ya. Terus kemudian ada iWash-nya di mana gitu ya. Terus kemudian ada ada showernya di mana gitu ya. Itu juga harus kita perhatikan juga. Ya, oke. Terus kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian data. Ya, jadi laboratorium, penarikan sampel, persiapan sampel, ya ada instrumen, analisnya juga harus benar, dikalibrasi apa enggak, kondisi analisisnya seperti apa, dan terus kemudian ini adalah datanya seperti apa ya. Jadi ada bahan kimia dan bahan lainnya, terus kemudian ada kalibrasi si alatnya, terus kemudian lingkungan kita tuh mendukung enggak gitu ya. Jangan sampai kita menguji gas tetapi di tempat kita gasnya lingkungan kita juga bisa berpengaruh terhadap hasil pengujian. Itu juga enggak boleh ya. Seperti itu. Terus kemudian nah ini beberapa hal tentang keselamatan kerja di laboratorium ya. Nah, setiap orang yang bekerja di lab kimia, mikrobiologi dan kultur jaringan dilatih agar waspada terhadap potensi bahaya termasuk cara penanganan bahan kimia ya, penanganan menyimpan dan membuang bahan kimia. Terkadang begini teman-teman ya. Jadi kita nggak sengaja membuang bahan kimia terus kemudian yang menyebabkan kalau dia bereaksi dengan bahan yang lain itu menyebabkan ledakan. Ya, jadi kita kalau membuang bahan kimia itu syarat standarnya biasanya adalah si bahan kimia tadi diencerkan terlebih dahulu sampai sampai encer sekali baru kemudian dibuang ke dalam tempat pembuangan. Dan harusnya tempat pembuangan yang kita gunakan itu juga ada pengontrolnya. Ya, artinya pengontrolnya gimana? Artinya ya ada pengontrolnya seperti apa. Jadi di kita biasanya itu ada pengolahan limbah, terus kemudian sebelum dilepas ke lingkungan itu harus ada bak pengontrol. Nah, bak pengontrol itu biasanya ditambahkan apa? Ditambahkan ikan yang tidak mudah sakit atau tidak mudah mati. Contohnya apa? Ikan yang nggak mudah mati itu. Sapu-sapu, Pak. Oh, sapu-sapu ya ekstrim. Ada lagi yang kita Gabus, masih Pak. Lele. gabus. Lele. Ikan Lele. lele, Pak. Lele ya, lele itu kondisi gimana itu ya, nggak ada air aja dia masih bisa hidup ya. Tapi sapu-sapu wajar juga ya karena sapu-sapu itu juga dimakan ya, itu untuk buat siomay itu dia pakai sapu-sapu. Dan sapu-sapu itu kalau besar daging yang di dalamnya itu lebih enak dibandingkan ikan yang lain meskipun saya belum pernah makan ya, meskipun dia bagian luarnya keras ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda menemui orang yang tatoan, badannya gede, keras gitu ya, sangar gitu ternyata pas ngomong halo gitu ya, itu ya jangan ini ya jangan kaget juga ya. Biasanya juga ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, yang paling penting di sini ya teman-teman ya. Jadi tanggung jawab Anda untuk bekerja di di lab dengan aman itu bukan bukan untuk siapa-siapa ya, untuk kita masing-masing sendiri. Jadi Anda harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Sehingga ketika kita bertanggung jawab pada diri sendiri, kemungkinan ada kecelakaan itu akan semakin akan semakin kecil kemungkinannya ya. Jadi tanggung jawabnya enggak lah kan kayak gini aja sekarang kalau misalnya kamu punya adik terus kemudian adik kamu di sekolah berantem gitu ya, atau kita dulu berantem gitu ya.
Itu responnya gimana, respon bapak-bapak ibu kita itu ya? Tentu beda loh ya anak sekarang dengan anak zaman dulu ya. Kalau saya dulu begitu saya berantem di sekolah gitu ya, langsung besoknya di ini sama bapak saya, apa namanya? Bapak saya anaknya yang berantem sama saya langsung suruh ini berantem ditonton sama mereka berdua ya kalau sampai kita lapor. Tapi kan sekarang enggak ya, kalau ada apa teman-teman semuanya kalau misalnya ada berantem masalah cowok gitu ya, bapak ibunya ikut-ikutan terjadi apa? Bukan anak yang dimarahin ya, sama bapak sama bapaknya yang berantem gitu ya. Ya mungkin sudah berbeda ya. Kalau saya dulu begitu ya. Jadi kalau berantem ya selesaikan di saat itu juga, nggak usah dibawa ke rumah. Karena kalau dibawa ke rumah udah otomatis nanti akan apa? Ya kita kena dua kali, kena double dua kali, udah dimarahin double gitu ya, udah babak belur dimarahin pula gitu kan. Makanya sama di sini ya. Jadi itu tanggung jawab masing-masing dari mahasiswa ya, dan bukan tanggung jawab dari kita gitu ya. Jadi kalau ada anak bapak ibunya anaknya ngapain di sekolah terus kemudian ini kan tanggung jawabnya guru di rumah, ya enggak juga begitu gitu ya. Jadi tanggung jawabnya di sekolah itu bagian dari tanggung jawabnya ya masing-masing anak kita dididik untuk itu. Jadi kadang-kadang ya kita harus tahu juga gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab dosen, bukan tanggung jawab universitas, instruktur, tetapi ya memang tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh menggunakan bagian yang bagus, yang baik, gitu ya. Gunakan jas lab, ya, untuk melindungi tubuh Anda. Jangan gunakan pakaian longgar atau menjuntai, ya. Terkadang juga menggunakan jilbab yang lebar, gede-gede, gerombong-gerombong, gitu ya. Karena apa? Bisa jadi nanti ini juga apa namanya kalau ada api kita nggak tahu ya, kesambar api kita nggak tahu ya. Jadi sepantasnya saja, ya seperti itu. Terus kemudian karena kalau misalnya kayak ini ya, kayak baju-baju apa namanya, baju apa itu? Baju yang buat nikahan tuh, yang di model-model Eropa itu ya, yang panjangnya 5 meter gitu ya, dipakai buat ke lab kan nggak lucu juga ya. Jadi ntar kejepit lah, keinjak temennya lah seperti itu ya. Jadi menggunakan baju yang menutupin aurat saja, ya, tidak terlalu ketat juga ya, seperti itu. Terus kemudian ini ada beberapa contoh ya rute masuknya bahan kimia. Satu adalah inhalasi dan ingestion, ya bisa terhirup, bisa terminum. Terus kemudian inoculation or absorption, artinya apa? Kita habis pegang sesuatu terus kemudian lupa makan, ya, dan itu belum cuci tangan misalnya. Nah, alhamdulillah dengan kondisi COVID ini kan Anda sering-sering cuci tangan ya, seperti itu. Ya, jadinya aman lah untuk itu ya. Terus kemudian absorption, ya, jadi harus hati-hati juga. Saya punya kenalan dulu ya, jadi punya teman yang nggak deket-deket banget sih ya, teman-teman seumuran. Dia itu pawang ular, ya bapak ini kakak ini pawang ular. Dia membunuh apa karena ada ular yang nggak gede sih, mungkin seukuran apa ya, seukuran spidol ya, spidol snow marker itu ya. Terus kemudian dibunuh, oke. Ternyata si ular ini udah ada bisanya ada di tangan. Setelah itu sama yang orang yang punya rumah ini dikasih makan. Nggak cuci tangan dia. Jadi bisa ular tadi itu masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya bisa meninggal. Ya, oke. Terus kemudian yang kejadian yang saya alamin adalah ada satu bahan kimia yang ketika dia terpapar di tangan kita, dia itu tidak menyebabkan efek samping apa-apa ketika terpapar. Artinya di kulit kita itu nggak masalah. Ya, di kulit kita nggak masalah, tetapi dia bisa absorb langsung masuk ke kulit. Dan ternyata barang ini si bahan kimia ini ada ketika dia terasap di kulit, yang terjadi apa? Dia berikatan dengan yang namanya kalsium tulang. Ya, jadi dia berikatan dengan kalsium tulang sehingga kalau udah selesai analisis, kita mandi dan segala macam, ganti baju segala macam, kita tidur. Paginya bisa jadi nggak bangun-bangun ya. Jadi biasa bangun jam 4 ya, jam setengah 5 gitu ya, setelah subuh. Bisa jadi bangunnya jam 7, jam 8 ya. Karena apa ya? Mungkin ada efek dari si bahan tadi ya, seperti itu. Oke, terus kemudian contohnya tertelan ya, nggak yang suka makan di lab, saya nggak boleh ya. Nah ini menggunakan Google ya, jadi harus digunakan selama di laboratorium. Tapi ya memang pakai Google itu nggak enak, panas gitu ya, apalagi kita kalau nggak ada AC-nya. Ya, terus kemudian yang suka menggunakan contact lens, jadi kalau di lab kimia jangan ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu bahan itu ketika
terkena asap dari asam kuat, misalnya dia akan menjadi rusak. Nah, kalau rusak kontak lensnya kan nggak apa-apa ya. Jadi daripada yang rusak adalah si matanya, ya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, biasanya kontak lens ini membuat orang menjadi terfokus di mata orang tersebut ya. Hati-hati aja. Nah, ini ada alat-alatnya, ini safety shower, ada eye shower, ini ada apar, ini ada selimut. Nah, ini ada selimut api ya, bukan selimut tetangga gitu ya. Terus kemudian di sini ada laminar airflow ataupun juga ada fume hood ya, jadi ruang asam ya, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman yang sekarang yang cowok gitu ya, yang rambutnya masih panjang, ya mohon untuk segera dipotong gitu ya. Yang rapi aja gitu ya, saya aja juga rapi ya. Kalaupun yang cewek yang nggak pakai jilbab, bolehlah dikuncir ya seperti ini ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita lagi lagi menggunakan api, kadang-kadang kan anggota tubuh kita itu nggak bisa dikontrol gitu ya. Jadi rambutnya panjang menjuntai kemana-mana, terus ada api, habis itu kesambar api aja kan, jadinya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian nah ini selalu diingatkan menggunakan sepatu yang menutupi seluruh kaki. Ya, jadi kalau ada lab kimia terus kemudian sepatunya ditaruh di luar itu salah. Ya, ya udah sepatunya dipakai kan kotor ya, kotor bisa dibersihin ya. Seperti itu ya. Jadi ini melindungi dari tumpahan bahan kimia atau alat gelas yang pecah. Ya, jadi jangan pakai seperti ini. Nah, tetapi biasanya kebiasaannya adalah ketika di laboratorium itu yang menggunakan pakai sandal jepit. Ya, termasuk siapa? Termasuk saya, ya gitu ya. Jadi saya pun juga mengingatkan pada diri sendiri ya, meskipun ya kadang-kadang namanya juga orang gitu ya. Ya itu di kampus itu boleh pakai sandal jepit. Ya, tujuannya kemana? Ke musola atau ke kamar mandi ya, bukan untuk ke laboratorium. Tapi ya itulah habit kita ya yang harus kita rubah juga ya. Gitu. Kalau di lab pengolahan sih biasanya kita ganti sepatu ya. Kita biasanya ganti sepatu, terus kemudian pakai sepatu yang khusus di lab pengolahan. Terus kemudian kalau di lab itu nggak boleh makan dan minum, ya kalau di lab pengolahan boleh gitu ya. Terus menggunakan sarung tangan gitu ya, seperti itu ya. Karena apa ya? Sarung tangan efektif sekali mengurangi adanya kontaminasi ya. Kalau nggak pakai sarung tangan ya nanti ya gitulah gitu. Karena respon dari masing-masing orang kan sangat berbeda ya. Nggak boleh makan, nggak boleh pakai kutek ya. Saya senang sekali tuh. Oh. Ya, jadi ada yang pakai kutek, terus kemudian, wah kenapa ini? Maaf, sebentar. Tiba-tiba hilang. Mana tadi? Sebentar ya anak-anak ya. Sebentar. Tiba-tiba hilang nih. Mana pula ini? Oke. Entah tadi ada apa nggak tahu. Halo? Masih ada teman-teman? Masih, Pak. Oke, sebentar. Masih, Pak. Nggak kaget soalnya ada lupa nggak di-set. Sip. Oke ya. Nah, ini menggunakan sarung tangan. Ya, oke. Terus kemudian jangan makan, minum, rokok nggak boleh di lab ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman ke sini terus ada yang rokok di lab ya anggap aja orang gila gitu aja ya. Jangan menggunakan kosmetik saat praktikum. Ya, karena kenapa? Coba ya teman-teman yang suka ada pakai kutek itu mengandung apa? Mengandung aseton. Kutek ya, ya buat kita ngilangin kutek ini juga mengandung aseton juga. Gitu dan aseton itu mudah terbakar. Nah, jadi nanti tanganmu juga mudah terbakar. Pakai kosmetik juga seperti itu. Ada bahan-bahan
kimianya seperti itu ya. Jadi jangan pakai ini. Terus kemudian biasanya menggunakan parfum ya. Dan kita suka nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin beli parfumnya di GI ya, di Grand Indonesia atau di PIM gitu mungkin ya, di Pondok Indah Mall misalnya gitu ya. Dan itu kan memang menggunakan tidak banyak menggunakan alkohol, tetapi kalau kita ngisinya di pinggir jalan yang refill banyak menggunakan alkohol, yang terjadi apa? Alkohol mudah menguap, bisa terjadi sambaran dari si api ya seperti itu. Terus kemudian ya di lab mau narik siapa sih gitu ya, mau narik pasangan gitu ya kan nggak juga ya, ketemu juga masih bisa di tempat lain. Oke, jangan menyentuh wajah, mulut atau mata ya, ini yang paling susah ya, karena kalau kadang-kadang kan gatel ya, yang entah mata gatel dikucek, nah, bekas dari H2SO4 yang terjadi apa? Yang terjadi ya jadi malah tambah iritasi. Ya, jangan memasukkan pulpen atau pensil ke mulut Anda. Nah, suka yang suka ini nih, apa namanya, suka iseng nih. Makanin pulpen itu ya, makanin apa namanya, makanin pensil itu yang suka iseng itu jangan ya. Karena apa? Karena mungkin pulpen dan pensil kita sudah terkontaminasi. Ya, terus kemudian selalu cuci tangan setelah praktikum ya. Kalau kita nanti ya cuci tangan sebelum dan sesudah gitu ya. Dan jangan mencicipi gitu ya, jangan mencicipi bahan kimia gitu ya, meskipun itu air gitu ya, karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi pernah kejadian juga ya, ada orang yang meminta H2SO4 ya, tujuannya baik untuk mengisi air aki. Untuk mengisi air aki di motor ya, kalau karena dia akinya aki yang basah gitu ya, atau baterai di motor ya. Tetapi dia lupa ditaruh di meja makan. Nah, karena dia botolnya bekas botol minuman, sama anaknya diminumlah, anaknya ke rumah sakit akhirnya. Gitu ya. Jadi makanya kalaupun di situ ditulisnya air, jangan sampai kita cobain. Gitu. Meskipun tulisannya glukosa, jangan coba dicobain juga ya. Kita reaksiin aja kalau di lab gitu ya. Jadi tidak boleh makan ya. Terus kemudian nah ini bekerja dengan bahan kimia, baca label ya, terus kemudian konsentrasinya berapa. Terus jangan sampai kebuka ya. Saya punya pengalaman ya. Jadi entah siapa, jadi dia itu punya yang namanya HCl pekat. Ya, jadi dia punya penelitian HCl pekat. Terus kemudian dia itu punya 2,5 liter. Nah, di situ ada peralatan-peralatan masak ya, pengolahan. Terus kemudian si botol ini tidak ditutup rapat. Yang terjadi adalah apa? Si uap HCl tadi itu ke seluruh ruangan. Nah, karena ruangannya mungkin jarang dibuka juga, yang terjadi apa? Alat-alat pengolahan yang ada di situ semuanya menjadi berkarat. Ya karena apa? Karena nggak ditutup itu tadi, gitu ya. Ya mungkin dia lupa atau entah apa, tapi begitu ditelusur ini miliknya siapa, anaknya udah entah kemana ya. Jadi seperti itu kita harus hati-hati juga. Nah, jangan simpan tutup di atas meja lab dengan posisi tertelungkup. Jadi kalau nyimpen tutup itu harus posisi ke atas. Ya, jadi kalau nanti misalnya ini apa, saya punya ini ya, saya punya apa namanya botol ya, misalnya nanti gini. Kalau gede pasti begini ya. Nanti nyimpennya begini. Karena bisa jadi yang bagian yang terkena di dalam tadi ini, di sini ada uap airnya atau ada airnya, kalau kita posisi telungkup, nanti dia netes ke dalam meja, di atas meja ya. Ketika dia ada di atas meja, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau kita nanti ke situ lagi terus kemudian nggak sengaja, berarti kan dia bahannya pekat. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Nanti diajarkan sebenarnya kalau tutup apa namanya, tutup labu takar pakai yang ujung yang sini, jadi begini dipegang ya, jadi ditarik diputar gini terus kemudian dituang. Jadi posisi tutupnya masih ada di sini ya. Nah, ini keterampilan ini adalah keterampilan motorik ya, seperti itu. Oke, jika harus mencium bau, jangan langsung dari botolnya, gitu ya. Jadi kalau H2SO4 pekat, kamu cium botolnya, ya yang terjadi apa? Sensormu yang ada di hidung sampai paru-paru ya jebol semua, rusak semua nanti ya. Jadi harus diginiin, gitu ya. Meskipun itu apa ya, yang nggak begitu ini, ya nggak begitu berbahaya ya, seperti itu. Oke, jangan sampai kayak gini ya, langsung disurup, udah selesai nanti ya. Oke, jangan pernah menuang air ke dalam asam pekat ya. Jadi selalu menuang asam ke dalam air. Karena kenapa? Ketika asam pekat tambah air nanti yang terjadi
bisa jadi ledakan. Ya, seperti itu. Dan kita kan sambil refresh untuk di Gimdas ya. Nah, ini jangan bekerja sendiri di laboratorium gitu ya, karena nggak ada Superman gitu ya. Kalau ada Superman ya nggak masalah ya, kita butuh bantuan langsung ada Superman datang gitu ya. Tapi kita nggak ada yang superhero, jadi kita harus bekerja minimal berdua. Setidaknya kalau di Bogor itu ya terkadang yang ikut bekerja itu bukan manusia gitu ya. Yang ikut bekerja itu yang lainnya gitu ya. Terus kemudian dia iseng gitu ya, geser-geser geser-geser labu takar gitu ya. Ya marahin aja, udah kamu nggak usah ganggu saya gitu ya. Tapi kan kalau kamu pasti lari duluan ya. Itu kok labu takarnya geser sendiri gitu ya. Saya yakin Mbak Rega udah langsung lari duluan itu. Gitu sendirian ya. Gitu ya. Jadi yang bekerja banyak kalau di Bogor seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini nih, ini senangnya ya kalau kalian karena mulai dari awal pandemi ya, jadi nggak ada euforia senangnya selesai Kimdas itu nggak ada ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Makanya pengen sekalian berdoa sekali agar supaya segera selesai pandeminya ya. Padahal sebenarnya gampang sih. Kita masuk tapi tiap hari harus swab gitu ya. Ya modal aja duitnya ya. Ya, saya punya istri ya, saya udah punya istri ya. Jadi hari ini dia mulai dari hari Kamis minggu kemarin dia kerjanya di ini melulu. Di mana teh di hotel. Jadi hotel satu ke hotel lain karena ngerjakan laporan kan. Tiap hari itu dicolok melulu gue bilang. Lama-lama hidung lu udah ini udah nggak ada sensornya tuh di atas dicolok ya. Karena saya selama kena kemarin itu dicolok 4 kali ya, 5 kali tes itu setiap tes pasti nangis itu ya. Karena apa? Sakit sekali ya. Perih sekali ya, itu ya tak tahu lah, terserah lah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini di lab bekerjanya serius gitu ya. Makanya dulu mungkin kalau kakak kelasmu ada yang dimarahin gitu ya, nanti tanya kakak kelas ya. Itu kalau Kimdas gimana gitu ya. Kalau Kimdas mah paling seru ya. Karena kenapa? Ya karena ya ada yang marah-marah, ada kerja rame, dimarahin segala macam itu wajar. Ya karena apa? Kita di awal kita menerapkan yang ketat agar supaya apa? Agar supaya kedepannya Anda lebih selamat daripada di depan lulus terus kemudian ke belakangnya Suloyo atau ini kan bahaya ya. Jadi makanya jangan main-main. Nah ini ya gitu ya. Kayak gitu nggak boleh ya. Nah, berperilaku yang baik sesuai SOP, ada instruksinya diikutin ya. Jika berceceran nanti jika tahu caranya ya panggil ya. Kalau nggak tahu ya wis. Saya pernah kejadian pada saat MKP juga ya, entah angkatan 55 kalau nggak salah ya. Kita mengeringkan sesuatu terus kemudian api itu nyamber. Ya padahal kita udah di ruang asam, api nyamber. Wah, panik kan? Apar di mana? Enggak ada. Oh ya udah, menenangkan diri ya nggak menenangkan diri sih sebenarnya ya. Ya ada selimut langsung ditutupin aja, itu ya butuh keberanian tingkat dewa ya. Tapi kan yang bertanggung jawab kan PJ-nya. Jadi saya yang bertanggung jawab akhirnya kan. Jadi tinggal tutup aja ya aman juga gitu ya. Tetapi ya itu kan cukup membuat kalian mungkin shock juga gitu ya kalau sempat terjadi seperti itu. Oke ya, dan terus kemudian ketahui mana tempat untuk membuangnya. Jadi tidak semua limbah itu harus dibuang di wastafel ya, karena juga harus ada. Kalau dibuang di wastafel itu nanti bisa jadi wastafelnya jadi terkorosi. Ya, kita nggak tahu wastafelnya apakah terbuat dari stainless steel ataukah terbuat dari plastik, plastiknya plastik apa. Nah, itu kan kita juga harus perhatian ya, pembuangannya kemana gitu ya. Ya, yang paling penting juga adalah kalau kita membuang cairan itu nanti digunakan lagi atau tidak. Ya, jadi ada kasus di Starbucks yang ada di Hong Kong. Jadi dia itu karena di Hong Kong itu air mahal, jadi dia menggunakan air bekas toilet. Dulu ada di Hong Kong seperti itu. Jadi air yang buat minum itu ya dia diproses ya, sudah otomatis diproses ya, tapi kan airnya awal begitu. Ya, terus kemudian diproses, terus kemudian jadi air biasa gitu ya. Jadi bekasnya najis kalau diproses terus kemudian najisnya hilang ya nggak masalah kan, seperti itu ya. Nah, seperti itu dulu di Starbucks ya gitu. Tapi kita harus tahu juga kalau kita ingat beberapa tahun ke belakang misalnya ada orang berantem di kopi apa itu? Yang di Medan itu ya. Jadi kopi apa dari hati atau kopi apa itu ya. Yang di Medan itu ya itu kan biasa mungkin untuk promosi gitu ya. Sama seperti kemarin di Bogor ini PDAM Kota Bogor itu
intake-nya, saluran sebelum masuk ke pengolahan itu jebol gitu ya. Itu terdampak hampir 80% pelanggan terdampak gitu ya, karena itu yang paling besar gitu ya. Nah, itu terus kemudian bagian bagian dari komunikasi masyarakatnya bagus sehingga warga malah bukan menghina dari PDAM tetapi malah membelain. Nah, itu kan beda-beda masing-masing ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus aware juga di mana kita membuang dari sampahnya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman di rumah sakit ada sampah infeksius ya seperti itu. Kalau di pabrik mungkin ada sampah atau limbah B3. Nah, itu kan juga harus diperhatikan juga. Ya. Ini simbol bahan berbahaya, mudah terbakar, mudah meledak gitu ya. Terus kemudian ini toksin, beracun, ada yang korosif gitu ya. Terus kemudian ada iritan, ada merusak lingkungan, ini CCl4 karbon tetraklorida dan merusak lingkungan gitu ya. Terus kemudian ada tanda dan gejala. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman ketemu dengan saya gitu ya, jadi kalau di Zoom ini rambut saya kelihatannya hitam semua gitu, tetapi beberapa bagian memang sudah banyak yang putihnya juga. Mungkin karena saya dulu pernah 8 tahun bekerja di laboratorium. Mungkin saya menghirup sesuatu. Kalau minum metanol mah udah wajar ya, udah sering ya, karena mipet metanol itu paling enak pakai mulut, apalagi kalau cuma 1 mili gitu ya. Jadi itu udah sering lah ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan rambut saya menjadi lebih putih gitu ya. Dan itu pun masing-masing orang punya dosis masing-masing ya. Jadi semakin kecil dosisnya udah otomatis dia semakin berbahaya ya. Terus kemudian ada efek akut ya setelah terpapar ya, misalnya terpapar kemudian langsung luka sakit. Nah, itu akut misalnya ya, seperti itu. Terus kemudian ada kronis gitu ya. Setelah terus-menerus terpapar baru kemudian ada tandanya kan gitu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah everybody is unique ya. Setiap orang itu unik ya. Jadi ada mungkin saya terpapar, mungkin sekarang gini aja. Kalau teman-teman Anda suka mabuk-mabukan gitu ya, terus kemudian tercium hand sanitizer gitu ya, itu dia nggak masalah gitu. Tapi bagi yang belum pernah gitu ya, cium hand sanitizer mungkin yang dari alkohol mungkin langsung pusing ya, itu beda-beda ya. Atau mungkin kalau teman-teman sering mencium namanya diethyl ether itu, jadi kalau teman-teman suka nonton film terus kemudian orang dibekap dari belakang langsung pingsan, itu pakai diethyl ether. Ya, kalau udah keseringan dibekap sama diethyl ether yang terjadi apa? Badan kita merespon. Semakin lama dosisnya harus semakin kuat. Harus semakin banyak dosisnya. Jadi nggak enaknya apa kalau sering menghirup yang seperti itu dikerja di kimia itu adalah nggak enaknya adalah ketika nanti kita dibutuhkan saat kondisi tertentu, yang terjadi apa? Yang terjadi kita sudah kebal. Jadi dosisnya harus lebih banyak lagi, ya. Ini contoh keselamatan yang dengan bahan mudah terbakar, dijauhkan dari nyala api. Ya ini nggak boleh ya. Ini ada asetonitril, terus kemudian di sini ada bunsen, nggak boleh ya. Bahan kimia simpan di tempat tertentu ya khusus, ya. Jadi jangan disimpan di di fume hood atau di lemari asam gitu ya. Terus kemudian gunakan sesedikit mungkin. Artinya apa? Jangan sampai kita terkontaminasi. Ya, jadi kita punya 4 liter. Kita mau pakai 500 mili, itu tuang dulu ya di beker glass. Ya, jangan sampai kita langsung mipet di situ gitu ya. Kalau Anda jago sih nggak apa-apa ya. Tapi kan kebanyakan kita banyak yang ceroboh ya. Kalau saya dulu metanol asetonitril kalau lagi analisis ya 4 liter itu paling 3 hari. 3 hari udah udah habis gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya barangnya lama habisnya ya harus hati-hati ya. Oke, pastikan tersedialah pemadam di dekat lokasi. Nah, apar ini hati-hati teman-teman ya. Jadi saya pernah menemui teman saya itu iseng gitu ya, karena memang aparnya sebenarnya sudah kadaluarsa, udah setahun lebih, isinya adalah dry chemical, saya kayak tepung gitu. Terus kemudian pinnya dibuka disemprotin. Itu dia nggak bisa berhenti di tengah jalan. Jadi semua terbuang semuanya, dan itu warnanya putih. Yang terjadi apa? Kita seminggu tiap hari ngepel melulu ya, seperti itu. Jadi kita jangan suka yang seperti itu. Nah, ini bahan kimia pengoksidasi, nitrogen oksida, hidrogen peroksida, asam nitrat, sampai folat, asam sulfat. Ini tidak boleh disimpan di dekat bahan organik ya, karena apa? Nanti bisa mudah terbakar ya. Terus kemudian bisa menyebabkan kanker ya, ada formaldehid ya, pengawet bereaksi ya, karbon tetraklorida sebagai pelarut.
Ya ini bisa untuk menjadi kanker dan efeknya nggak langsung ya. Kalau kanker langsung itu kan enak gitu ya, maksudnya langsung ditangani gitu. Tapi kan efeknya dia kemana-mana dan lama gitu ya, seperti itu. Nah ini si korosif ya bisa jadi langsung langsung ya kalau terkena ini yang terjadi apa? Langsung ya bahasa orang Jawanya melonyoh ya, terkelupas. Ya, ini tadi loh ya, makanya ini kita pentingnya kita menggunakan sepatu itu ini loh ya. Jadi sepatu kita itu lebih berharga apa enggak gitu ya. Kalau sepatu kita lebih berharga ya berarti nggak usah pakai sepatu ya. Kalau kena kan ya kena kakinya seperti ini. Kamu bayangin aja kayak gini nih 2 minggu belum tentu selesai nih ya. Tapi kalau kena sepatu kan sepatu tinggal langsung dicopot selesai ya seperti itu. Contoh asam klorida, amonium hidroksida, terus asam asetat seperti itu ya. Ini ini iritan ya. Ini bisa menyebabkan buta ya seperti itu. Terus kemudian terkelupas ya seperti itu. Oke, terus kemudian ini terbakar ya, ini alkohol di jas labnya, terus kemudian kebakar. Ini yang harusnya penanganannya seperti apa ini? Yang seperti ini harus diapain ini? Teman-teman ada yang punya saran nggak? Yang kayak gini harus diapain ini? Kalau ada yang kebakar di lab nih? Diapain? Ditutup pakai kain basah, Pak. Oh, ditutup pakai kain basah. Tapi kan dia panik, dia kemana-mana nanti kan? Guling-guling, Pak. Guling-guling. Kalau dia ingat Disiram air, Pak. disiram air, kalau misalnya dia bahannya ternyata larut, nggak larut, terus kemudian dia malah kemana-mana, gitu. Kayak minyak gitu, disiram air jadinya kan nggak ini ya, malah kemana-mana. Yang paling benar ya Dilepas jas labnya, Pak. ya, kalau Intinya kita jangan panik, Pak. Oh, intinya jangan panik. Panik nggak gitu ya kayak yang di TikTok itu. Ya Allah. Panik lah. Panik lah gitu ya. Nah, kalau ada yang kayak gini, kalau kita sebagai orang di luar suruh pilih, gue tendang ya, mending ditendang aja, kalau nggak dipingsanin aja orangnya. Ya ditendang agar supaya dia apa? Karena orangnya udah pasti panik ya. Orang panik itu kan tergantung dia biasa menangani kepanikannya apa enggak ya. Jadi suruh gulung belum tentu iya, tapi kan dia panik gitu ya. Panik habis itu pegang alkohol aja kesiram di tubuhnya lagi ya tambah gede kan. Gitu ya. Atau yang mungkin yang paling bagus ya tadi kalau ingat ya ada selimut api gitu ya, bukan selimut tetangga lagi ya, ada selimut api di bekep gini ya. Tapi hati-hati biasanya kalau kejadian di cewek yang cowoknya ambil ini ya, ambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya, terus kemudian dipeluk ya jangan ya. Jadi pakai selimut api ya. Diinikan. Itu yang paling mungkin yang paling gampang ya. Tapi kalau yang seperti ini ya bisa jadi dia kita rubuhkan agar supaya digulung-gulung di mana gulung-gulung di bawah. Tapi kalau dia di bawah juga ada cacarannya ya segera pindah. Ya, syukur-syukur kalau ada shower ya, kan kadang nggak ada shower juga ya. Nah, matikan api, jatuhkan berguling di lantai, menjinakkan api, dinginkan bagian yang terkena api dengan air dingin, ya, lakukan penanganan medis dan lapor ke instruktur. Itu yang paling benar. Ya. Makanya saya selalu wanti-wanti kalau praktikum kalian jangan bikin ceroboh karena apa? Karena poliklinik kita tutup jam 3. Nah, setelah jam 3 nanti kalau ada apa-apa udah langsung PMI aja urusannya pokoknya gitu ya. Terus jadi ribut aja gitu ya. Seperti itu. Ini kalau kena panas api diginikan ya, kena es ya. Nah, ini mata tercipat bahan kimia ya, kita pakai EWOS ya, segera cuci bola mata Anda selama 15 menit. Biarkan mata terbuka, pastikan air masuk kelopak mata, gitu ya. Minta penanganan medis, laporkan ke instruktur. Nah itu yang paling penting ya. Jadi nanti udah langsung ini ya. Kita harus was-was ya. Dulu ada ya nightmare lah ya. Jadi seperti itu. Kadang juga ada. Ya, terus kemudian tumpahan bahan kimia, guyur dengan air mengalir bagian terkena minimal 15 menit. Ya, ada safety shower juga. Nah, misalnya kalau terkena jeansnya langsung dicopot ya, kena air langsung dicopot agar supaya apa? Jeansnya aja yang kita korbankan. Paling 150.000 daripada harus tulangmu kelihatan apa daging apa kakimu kelihatan tulangnya kan. Seperti itu. Oke, cari penanganan medis ya. Oke. Nah, ini tangani bahan kimia berbahaya di ruang asam ya. Jadi kita harus exhaustnya. Ini gampang teman-teman ngecek dari fume hood ini atau dari lemari asam ini. Pada saat kita bekerja, posisi kita buka ini kita kasih yang namanya
tisu, ya, tisu, potongan tisu, terus kemudian apakah dia bergerak apa enggak. Kalau dia enggak bergerak berarti bisa jadi si blowernya enggak bekerja, ya seperti itu. Oke, terus kemudian caranya ya kita kerja di situ, dan ruang asam bukan tempat untuk apa? Untuk menyimpan bahan kimia, ya seperti itu. Nah, terus kemudian buka serendah mungkin, ya, kerja minimal 10 cm di balik penutupnya, jangan menyimpan bahan kimia di ruang asam, ya. Terus kemudian penanganan alat gelas, ya, selalu gunakan sepatu tertutup dan sarung tangan, ya, bersihkan tumpahan kecil atau pecahan gelas sesegera mungkin untuk melindungi Anda dan orang lain. Kalau misalnya mecahin itu tidak hanya ini ya, tidak hanya kita saja yang berpotensi, tetapi orang lain juga berpotensi, sehingga kalau kita mecahin alat-alat gelas di lab itu biasanya kita suruh ganti dan juga kita harus membawa buangannya, ya seperti itu. Oke, nah ini bersihkan bahan-bahan praktikum sesegera mungkin. Ini ada di lokasi di meja laboratorium, ya jangan sampai kita di meja laboratorium itu seperti ini berantakan. Ya, kalau saya kerja nggak suka berantakan, ya, tapi saya sukanya kerjanya ruangannya banyak, ya artinya mejanya gede gitu, jadi nggak sumpek gitu ya. Oke. Terus kemudian perlindungan peralatan lab, jangan pernah menggunakan alat yang tidak tahu caranya pakai. Jangan sampai ya, karena alat lab kita itu kadang harganya murah ya. Bisa buat beli apart gitu ya, itu harganya murah ya. Jadi kalau rusak ya lumayan gitu ya. Atau juga bisa juga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, nah untuk bangunan ada ukuran bangunan, ada konstruksi, ada pengaturan ruangan, ya bebas dari gangguan segala macam ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, harus cukup bisa untuk menampung keseluruhan aktivitas laboratorium. Jadi maaf teman-teman kalau nanti ke JMP ya kadang-kadang ya harus umpel-umpelan ya. Makanya sekarang rada repot juga kalau harus online, harus offline juga sebenarnya. Ya karena satu kelas dibatasi cuma 15 orang, mungkin nanti gantian saja ya seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian konstruksi tetap nggak berpindah-pindah, konstruksi minimalis gangguan dan segala macam, nggak ada kontaminasi silang, nggak ada retakan ya. Ventilasi baik ya seperti itu. Terus kemudian pengaturan ruang ini kita bisa atur sendiri masing-masing ya di laboratorium mengacu pada ada tersedia apa di sana ya gitu ya. Peralatan memiliki peralatan yang memadai misalnya ya tergantung lingkupnya apa yang dianalisis apa gitu ya. Terus kemudian dirawat ya, terus kemudian dikalibrasi ya. Yang dikalibrasi itu alat gelas yang analitik ya, sedangkan yang untuk nuang-nuang biasa nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nah ini contohnya ada buret, ya ada pipet, ada labu takar. Ya, yang ini nggak usah dikalibrasi, nggak penting. Bisa dikalibrasi, tetapi nggak penting. Ya, ini juga nggak bisa dikalibrasi. Ini juga nggak bisa dikalibrasi. Ini apa? Spot test. Ini ada tabung reaksi. Gitu ya, ini juga nggak perlu, ini alat nanti untuk apa, untuk kadar abu atau bisa juga untuk kadar air, gitu ya. Ini desikator, kadar untuk yang gravimetri biasanya butuh desikator, ya ini mortar ya, mortar untuk menghaluskan ya seperti itu. Terus kemudian ini ada apa, gelas arloji, ada spatula, ya ada batang pengaduk, gitu ya. Ini ada magnetic stirrer, ataupun dia ada pemanas hot plate, ini ada pH meter misalnya ya. Ada timbangan ya, ini ada HPLC, ini high performance liquid chromatography. Ini ada infrared, ini ada AS, ini ada spektrofotometer gitu ya. Nah, yang paling penting adalah semua itu peralatan itu dirawat dan dikalibrasi, itu yang paling penting. Ya, jadi dirawat dan dikalibrasi. Karena dikalibrasi itu menunjukkan apakah fungsi dari peralatan tersebut itu berubah atau tidak. Oke, any question? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Nggak ada? Belum ada, Pak. Sampai saat ini belum ada, Pak. Oh, sampai saat ini belum ada. Karena ini PPT-nya baru ya teman-teman ya. Jadi PPT ini baru. Jadi nanti akan saya bikin PDF dulu ya. Saya buat PDF. Terus kemudian nanti akan saya share di Evieta ya. Seperti itu. Baik, Pak. Oke? Baik, Baik, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Ditutup kan?
Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti kita bisa akhiri ya. Bisa Pak. Oke. Boleh, Nah, Pak. kalian kosong hari apa? Hari Sabtu ya kosong ya? Hari Minggu, Pak. Sampai 2. Sabtu masuk, Pak. Oh Sabtu Hari Minggu, mereka. Pak. Oh iya, kelas AP1 AP2 masuk ke virus ya. Aduh. Ya. Oke Hari ya. Minggu doang Pak yang kosong. Alhamdulillah ya, daripada kalian entah kemana-mana kan mending kuliah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga menjadi anak yang pintar berbakti pada orang tua. Ya. Oke, Amin. kalau enggak ada yang Amin. ditanyakan, nanti rekamannya pun insya Allah akan saya upload juga di YouTube saya. Ya, jadi ambil yang penting saja, tidak usah cari yang nggak penting ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Ya, Absen. oke, bye. Siap, Pak. Ayo, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.